mentoknya bertelur dan nunggu proses daripada pengeraman dulu yang dilakukan oleh endok setelah 15 hari biar aman sehingga masuk di sini. Nah, itu inspirasi saya untuk melakukan usaha peternakan telur bebek dan peternakan mentok. Mudah-mudahan bisa jadikan inspirasi bagi yang lain, karena dengan seperti ini saya bisa membantu perekonomian keluarga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Nurhayati. Profesi saya adalah sebagai seorang guru. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Rakit. Umur saya 50 tahun. Anak saya 2 orang. Saya menjalankan usaha ini sudah dari tahun 2019. Alamat rumah saya di Desa Pucang, RT 3 RW 8 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Awal mula usaha peternakan kami itu adalah kita memelihara bebek dan mentok. Proses peternakan bebek. Nah, pada proses peternakan bebek di sini saya itu melakukan satu untuk penghasilan telur, yaitu kita ambil telurnya dari bebek tersebut. Nanti telur-telur itu kita ambil dan kita jual ke warung. Satu, yang kedua bisa kita jual ke penjual telur asin. Nah, kenapa saya terinspirasi melakukan usaha ini? Karena saya termotivasi gini, karena saya sebagai seorang ASN itu saya ingin menambahkan penghasilan saya dengan cara usaha kecil-kecilan lah. Usaha kecil-kecilan dengan memelihara bebek dan mentok, biar ada tambahan tanpa mengganggu aktivitas saya sebagai seorang ASN. Karena sekarang yang namanya ASN saya itu harus masuk sesuai dengan jam kerja, yaitu jam kerja saya jam 7 pagi dan nanti saya akan pulang itu jam 2.45. Maka saya melakukan aktivitas kegiatan saya itu di luar jam kerja, yaitu kalau pagi berarti saya sebelum berangkat sekolah, kalau siang itu setelah pulang sekolah. Nah, bagaimana jika nanti ada proses pemesanan telur? Saya akan mengantar telur-telur saya itu kalau ke warung itu sebelum berangkat sekolah atau sesudah saya pulang sekolah. Tapi juga kadang ada kalau penjual telur asin itu nanti dia ada juga yang datang sendiri ke rumah untuk mengambil telur tersebut, jadi tanpa saya mengantar. Nah, inspirasi saya ini adalah untuk menambah pendapatan, bukan tidak mensyukuri penghasilan saya sebagai seorang PNS. Saya sangat syukur sekali dengan saya jadi seorang PNS. Apalagi saya seorang guru, harus mendidik anak didik saya, harus menjadi contoh anak didik saya, sehingga saya membuat seperti ini biar nanti anak didik saya mungkin ada yang termotivasi, teman saya juga bisa termotivasi untuk melakukan usaha seperti ini. Karena jujur, dengan seperti ini nanti ada tambahan pemasukan buat saya. Ini yang termotivasi jelas untuk tambahan, bukan berarti mengatakan hasilnya kurang jadi seorang PNS, enggak, tapi ini tambahan saja dengan saya memelihara ini lagi sedikit sih bebek itu nanti per butirnya dengan kurang lebih 130 ekor atau 120 ya kurang lebih, itu nanti saya akan mendapatkan telur tiap hari itu 100 butir. Nah, dari 100 butir itu nanti saya bisa menjual, karena harga grosiran per butir itu sekitar
2.300. Nah, dari angka 2.300 dikalikan berapa tadi? Dikalikan 100, berarti kan sehari 230. 230 dikalikan 30 hari, karena telur bebek itu akan bertelur setiap hari. Kurang lebih kan akan ada angka sekitar 6.600.000 kurang lebih. Untuk hasil pembelian atau bisa memberikan omset-omset yang lain yaitu dari peternakan ayam petelur. Itu saya bisa, ya bukan ini ya, nambah-nambahi, ya ada sesuatu yang bisa saya beli dari omset saya, dan juga bisa membantu untuk membiayai kuliah anak saya sampai selesai. Alhamdulillah, dari hasil usaha peternakan kami, terutama kalau omset itu tambahan dari peternakan ayam dan membiayai kuliah anak saya. Mari teman-teman seperjuangan, untuk menambah omset keluarga, kita bisa memulai dengan melakukan usaha kecil, sehingga perekonomian kita di dalam rumah tangga keluarga kita itu tidak kurang, bisa cukup. Karena yang namanya usaha peternakan sekecil apapun, satu bisa untuk minimalnya untuk konsumsi kita sendiri, yaitu untuk dikonsumsi sendiri tiap hari tanpa kita membeli ke pasar atau ke orang lain. Yang kedua, untung yang kedua adalah kita mendapatkan nilai lebih dari penghasilan pendapatan tambahan, tanpa kita mengelakkan yang namanya hasil dari kita sebagai seorang ASN, dan tidak mengganggu jam kerja kita sebagai ASN.